Eh, Syukuran Prof dan Pak Rahmat. Terima kasih. Kadang saya merasa apa Pak, pakai itu masuk ukur Pak. Malam itu kadang agak naik betis, nah betis sering naik. Jadi betis naik itu kurang lebih sakit ya, mungkin 1 menit sampai 2 menit lah. Habis itu saya coba apa, hilang sendiri dia. Tapi itu Ya, kadang hampir apa itu termasuk God apa asam urat juga itu. boleh boleh jawab langsung Bu ya? Silakan. Ya, ya baik. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat berguna ya, Bu ya. Izin Prof menjawabnya. Jadi kalau naik betis itu dia lebih karena disebabkan karena adanya kontraksi otot, Bu ya. Jadi Ya, ada di betis itu ada yang namanya otot gastrocnemius ya. Jadi yang buah betis lah kalau kata kita ya. ya. Nah itu nanti itu peka terhadap adanya gangguan di mana kadar kadar kalsium kita itu rendah, Bu ya. Ya. Hmm. Nah, dan jadi kalau misalnya kadar kalsium kita rendah, tidak terjaga, ya tidak tidak menggunakan makanan-makanan yang berasal dari ya atau mengandung kalsium seperti misalnya tahu, tempe gitu ya. Kemudian sayur segar, buah segar. Nah, kalau misalnya ada yang suka susu, boleh silahkan dari susu juga bisa ya. Tetapi juga perlu diingat bahwa kalsium itu nanti tidak akan diserap walaupun kita bisa makan tablet kalsium taruhlah 600 mg, 600 mg itu penyerapannya hanya akan sedikit 10% kalau di dalam tubuh kita tidak terkandung kecukupan kadar vitamin D Bu ya. Ya, Hmm. jadi nanti mungkin dua dua hal itu bisa terjadi pada Buya bisa karena memang kalsiumnya secara mutlak Buya kurang asupannya atau sebetulnya kalsiumnya bahkan tahu tempenya bagus bahkan minum susu pula ya misalnya. Tahu tempe sering saya Tetapi makan. Pak Dokter. ya boleh. Tetapi ternyata misalnya Buya apa tidak punya vitamin D yang cukup dalam badan Buya. Nah sehingga nanti eh, akan terjadi eh, si kalsium tersebut tidak diserap karena kalau misalnya ada vitamin D maka penyerapannya bisa sampai dengan 80% gitu. Jadi efektif. Nah, vitamin D ini unik Bu ya. Jadi dia tidak disediakan Allah ya melalui mulut gitu. Tetapi seperti vitamin A, B, C, E ya. Kalau vitamin D ini disediakan Allah melalui kulit. Hanya nanti harus ditolong oleh sinar matahari dalam hal ini ultraviolet B. Nah, tapi harus kena langsung ke kulitnya, tidak Oh, tertutup baju. Jadi misalnya, nah apa ini mungkin pengaruh nanti jadi banyak duduk ya. ya, jadi itu ya Bu ya. Jadi nanti harus ada masukan vitamin D. Kalau misalnya kita memang susah untuk berjemur ya, berarti kita harus menggunakan suplementasi vitamin D. Jadi itu adalah naik betis itu dari apa mencerminkan adanya rendahnya kalsium yang sesaat itu Bu ya. Ya. Terima kasih. Si Pak Dokter. Baik, terima kasih. Pengalaman kami kram ini juga bisa karena dingin ya, Ya, karena dingin. Jadi misalnya kita pakai AC ruangan, kemudian dekat-dekat subuh itu kan sering kram gitu ya. Ah, ya, ya. Barangkali juga bisa pengaruh suhu di ruangan ya, Pak ya. Hmm. ya. Dan biasanya kita panjangkan untuk menghilangkan sakitnya ya. Jadi jangan diikuti dia kontraksi ya, dipanjang begitu. Saya Baik, tekuk tuh, apa Prof? Saya tekuk ya. Jadi kalau sakit saya tekuk. Gitu. ya untuk menghilangkan sakit ya. Ya ninjak jadi saya duduk, nih apa berdiri ninjak gitu. Ya, lama hilang ya. Ya, berdiri tinjak, ninjak. Ya, sudah bangun. Baik, Hmm. barangkali ini ada juga pertanyaan dari jemaah menanyakan ini Jalan Tarakan Permai nomor 9 di mana itu? Itu dari Pak Yayasman ya. Silahkan Dr. Ahmad, barangkali bisa langsung jawab. Bukan Tarakan, Parakan ya. Parakan Permai itu di daerah Batu Nunggal yang Kelurahan Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul di Kota Bandung. Ya, Ya barangkali kalau itunya aksesnya dari Soekarno-Hatta biasanya ya, dari Jalan Soekarno-Hatta. Itu kompleks Parakan. Kompleksnya kecil, tidak sebesar Batu Nunggal. Kalau baik, Pak Jayasman sudah mendengar? Halo? Halo Kak Desi. Halo Pak Jayasman. Ya, Baik, kita lanjut ke yang resen. Silahkan Buya Raflis Caniago. Terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum dokter.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Mungkin saya melanjutkan pertanyaan Buya Rizal tadi ya. Jadi yang dialami Buya Rizal itu juga sering saya alami, dokter. Tidak hanya di betis, tapi juga di perut, dok. Jadi di bawah susu ini kadang-kadang kram di situ. Biasanya itu sering terjadi itu apabila saya setelah olahraga. Olahraga saya bulu tangkis. Itu yang pertama. Melanjutkan Ustaz Rizal tadi. Yang kedua terkait dengan asam urat. Sebenarnya saya ini sudah lama, dok. Dulu tuh pernah saya divonis oleh dokter ahli rematik, katanya tuh saya kena rematik akut. Jadi di dengkul saya ini suka pindah-pindah. Kadang sakit di dengkul kanan, begitu dia hilang pindah ke kiri. Itu mungkin sekitar 12 tahun yang lalu. Sampai saya dulu memakan obat itu satu hari itu kira-kira banyaknya itu mungkin sampai 8 sekali makan itu 8 tablet itu, dokter. Jadi 3 kali sehari. Sampai anak saya, Pak nggak boleh begini nih Pak. Ini bisa bahaya katanya di ginjal katanya. Nah, saya jalan itu 2 bulan. Akhirnya itu juga nggak mengobati. Ya udah saya tinggal kemudian dapat obat nggak salah dapat obat apa ya di situ lupa saya. Iya akhirnya saya divonis terus kemudian harus dioperasi tuh. Dioperasi kemudian kita siaplah operasi semuanya sudah di ronsen segala macam oke. Pas saya mau operasi itu ada teman yang dari Padang datang kebetulan orang Telkom. Saya bilang saya mau operasi, jangan operasi dulu ke sini katanya. Dia tuh kayaknya dulu pernah latihan Satria Nusantara tuh, dok, yang pernafasan. Kemudian saya ke dia lah, sama dia kemudian cuman disebul-sebul aja, dok. Sebul-sebul, kemudian 2 hari kemudian tuh ada reaksinya berubah. Nah, saya balik lagi ke dokter, sudah tentukan hari operasinya. Saya bilang, dok, ini kayaknya kaki saya sudah rada mendingan, dok. Kenapa Bapak lakukan apa? Enggak, ada teman saya ini, coba lihat. Oh ya, nggak apa-apa kalau gitu, nggak usah dioperasi. Dikasih obat aja. Nah, akhirnya udah sembuh, ya kan? Tapi sembuh, kumat lagi. Nah, terus satu ketika teman saya bilang, oh kakimu begitu, itu saya tahu obatnya. Apa obatnya, Pak? Udah beli sepeda, kan? Kamu sepedaan aja. Akhirnya sepedaan saya sekitar 1 bulan, alhamdulillah hilang, dok. Hilang, tapi kadang-kadang lama lah kumatnya hilang. Nah sekarang masalahnya pindah, jadi itu tadi yang asam urat. Jadi asam urat ini di pangkal jempol ini kiri kanan, kalau enggak mungkin di tumit, jadi suka pindah-pindah begitu tuh. Jadi kalau nggak di kiri, kalau kiri sembuh lagi ke kanan lari nanti ke tumit. Nah itu akhirnya saya dikasih obat Diclofenac. Diclofenac itu saya minum 1 sampai 2 tablet itu sehari, kemudian 2 hari itu saya minum, itu sembuh, dok. Sembuh tapi makin seminggu kemudian balik lagi. Nah, ketika saya ke dokter bolak-balik, kemudian dokter coba dites asam uratnya. Ternyata kemarin itu saya tes asam urat saya 9, dok. Itu tinggi kayaknya ya. Tapi saya belum sempat beli obatnya. Tapi saya selalu pakai Diclofenac karena menurut saya itu lebih ampuh gitu ya, 1 atau 2 tablet itu sudah lumayan sembuh gitu. Biasanya setiap minggu selalu kambuh seperti itu. Ini gimana, dok? Apa kira-kira untuk mengatasinya, dok? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dokter Ahmad. Cuma Buya Rafli ini tidak kelihatan di mana orangnya. Oke, Buya. Iya, baik. Oh, kita sama-sama di hutan ternyata ya, Buya Raflis ya. Iya, sama-sama kita pencinta alam, Pak. Pencinta alam kita ini. Iya, baik. Izin saya mencoba jawabnya, Prof. Jadi begini ya, Buya, bahwa reumatik itu atau artritis atau radang sendi itu sebenarnya penyebabnya lebih dari 200 macam ya. Jadi kemarin kita pernah membahas mengenai osteoartritis ya, mengenai yang suka diistilahkan awam sebagai pengapuran sendi ya. Biasanya itu mengenai lutut memang.
Nah, yang mungkin yang mengenai lutut itu saya sih lebih cenderung kalau memang jadi membaik dengan bersepeda itu kelihatan itu osteoartritis bukan dari goutnya gitu. Walaupun memang ada bengkak, bisa osteoartritis itu memang menimbulkan bengkak juga kalau ada peradangan. Walaupun jarang ya osteoartritis itu sampai radangnya hebat dan tidak nyeri hebat biasanya. Kemudian mengenai tadi pengaruh prana tadi, saya sih nggak berkompeten menjelaskan ya, karena saya tidak ahli mengenai itu. Tapi memang kita perlu perlu menyadari bahwa ilmu kedokteran konvensional yang kami pelajari sebagai dokter itu adalah hanya salah satu saja dari sekian ilmunya Allah yang tersebar di alam semesta ini yang nanti bisa membantu orang mengatasi masalah-masalah kesehatan ya. Tentu saja nanti ada cara-cara lain yang kami tidak mempelajari itu. Jadi oleh itu kami tidak bisa menjelaskan. Tapi sangat mungkin ya kita mengetahui keberadaan pengobatan-pengobatan tradisional, alternatif medicine yang memang kemudian disistematisasi seperti di Cina, di Korea, di Jepang itu kan ada. Nah, prana juga memang di sini bahkan di kompleks Parakan juga pernah ada gurunya itu namanya Panana itu justru dia guru utamanya katanya kan. Dan sekarang beliau meninggal belum ada yang melanjutkan di sini. Ubar dulu memang ramai sekali ada latihan silatnya segala macam ya. Bahkan saya juga ikut. Jadi bisa saja ya. Jadi ada tenaga prana itu yang saya tidak berkompeten untuk menjelaskannya. Bisa saja memang berpengaruh pada gerak-gerik dari sel-sel ya dan lain-lain ya. Jadi lalu kemudian bahwa bersepeda kemudian jadi memperbaiki itu karena memang pada sepeda itu adalah suatu latihan yang tidak membebani otot-otot yang mengayuh lutut itu ya. Jadi seperti renang, bersepeda itu sangat dianjurkan memang untuk mereka yang memang ada gangguan sendi yang besar seperti lutut, panggul. Kenapa? Karena dia tidak menyangga berat badan gitu ya. Bersepeda kan duduk dari situ jadi panggulnya yang dibebani tapi lututnya tidak. Jadi nanti dia dengan penguatan otot-otot yang menyangga lutut tersebut ya itu nanti quadriceps namanya sama hamstring itu nanti akan terjadi perbaikan ya gitu. Kemudian mengenai asam urat dia timbul serangan bolak-balik memang betul ya. Jadi tadi saya sudah sebutkan jadi secara garis besar penanganan rematik karena asam urat itu yang mungkin Buya Raflis punya dua-duanya, asam uratnya memang ada ya, goutnya ada, juga osteoartritisnya juga ada mungkin ya. Kalau di sendi lututnya kelihatannya lebih lebih dari osteoartritis, tapi bisa juga gabungan ya. Tapi kalau di jempol kaki itu kelihatannya memang murni dari gout ya. Nah, pada yang seperti Buya Raflis sebetulnya harus dipahami bahwa serangan itu akan selalu berulang. Ya, jadi kalau pada orang-orang yang sudah mengalami serangan lebih dari 2 kali dalam 1 tahun, maka itu apalagi kalau sudah timbul benjolan, maka itu nanti kadar asam uratnya harus selalu dijaga agar selalu di bawah 6. Kalau sudah ada benjolan, bahkan selalu di bawah 5. Nah, bagaimana caranya? Bukan dengan diklofenak. Kalau diklofenak sebetulnya itu untuk hanya meredakan radang yang timbul karena adanya pengendapan asam urat. Dia sama sekali tidak mengobati penyebab kadar asam uratnya tinggi gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus menyikapi bahwa rasa nyeri itu sebetulnya diciptakan Allah sebenarnya untuk menolong kita, gitu, mengingatkan kita. Jadi dia ayat-ayatnya juga. Jadi kita mesti ikro juga Bismi Rabbik kan. Ikro mengenai diri kita sendiri ya. Karena kita oleh Allah juga dianjurkan wa fi anfusikum afala tubsirun kan. Nah, jadi adanya nyeri itu sebenarnya untuk mengingatkan kita dijawil oleh Allah bahwa kamu harus lebih perhatikan lagi. Dalam hal ini adalah perhatikanlah kadar asam urat, bukan misalnya kita otomatis misalnya hanya sekedar upayanya hanya menghilangkan nyeri, menghilangkan nyeri, menghilangkan nyeri. Nah, kalau itu sama kita seperti orang yang ingin bertahajud, kemudian dipasanglah bekernya jam 2 atau jam 3, begitu bekernya nyala, bunyi kita matikan, kita terus tidur lagi gitu. Jadi itu merupakan suatu pengingat kita. Karena yang paling dikhawatirkan dari kadar asam urat tinggi, apalagi sampai 9 itu di dalam darah adalah adanya gagal ginjal, Bu ya Raflis ya. Jadi nanti harus ada obat-obat yang mengatur selain tadi ya upaya-upaya mengendalikan mulut kita atau nafsu makan kita agar nanti makan itu tidak menjadi masalah. Bukan hanya sekedar memenuhi kelezatan tapi juga kesehatan. Jadi nanti harus ada obat-obatan yang dipergunakan untuk mengendalikan kadar asam uratnya Bu ya Rafis. Nah, itu namanya tadi misalnya salah satunya yang paling murah tuh
paling sederhana dan sudah paling lama umurnya ya adalah allopurinol ya. Nanti tentu saja itu harus diberikan oleh seorang dokter karena nanti allopurinol ini adalah obat yang sederhana ya yang tidak banyak efek sampingnya, tapi kalau sekali timbul efek samping itu bisa mengerikan. Jadi seperti orang disiram minyak panas. Bukan air panas, minyak panas ya. Bisa mematikan gitu. Jadi nanti namanya Stevens-Johnson syndrome. Jadi ada dua hal kalau kita ada gout itu ya. Satu, dia mengendalikan kadar asam urat dan bahkan mungkin kalau kita memang ada genetiknya di keluarga itu ada, kita harus seperti orang-orang yang mengalami teman-teman yang diabetes, kencing manis atau mengalami hipertensi, darah tinggi. Jadi obat itu bisa saja ya kalau memang dia tidak untuk menjaganya agar selalu di bawah 5 atau di bawah 6, dia harus kita pergunakan jangka panjang, bahkan mungkin seumur hidup. Karena itu tadi menjaga agar dia tidak mengendap pada ginjal dan menimbulkan gagal ginjal itu maksudnya. Nah, kalau di Clovenac itu adalah untuk mengatasi serangan-serangannya. Jadi untuk mengatasi radang karena memang caranya asam urat yang menimbulkan nyeri itu dengan cara radang, maka diclofenac adalah obat radang. Nah, obat diclofenac memang cukup aman. Yang harus perhatikan adalah dia biasanya efek sampingnya ke lambung. Jadi harus dimakan pada saat kitanya sudah isi perutnya, tidak boleh dimakan dalam keadaan perut kosong. Walaupun diclofenac aman, tentu saja dia bisa menimbulkan juga gangguan pada lambung tadi ya. Jadi nanti ada sekarang obat-obat yang lain yang lebih aman ya, tetapi juga tidak semuanya tidak bebas dari efek samping ya. Jadi selalu ada efek samping jadi gitu. Jadi Buya jadi balik lagi nanti Buya harus nanti menemui dokternya Buya Raflis. Jadi nanti ada obat-obat yang dipergunakan atau ada upaya ya, termasuk obat-obat yang nanti akan mengendalikan asam urat harus selalu di bawah 6 atau di bawah 5 ya. Kemudian nanti untuk menjaga serangan nanti mungkin harus pakai colchicine agar pada saat menurunkan tidak terjadi serangan baru. Nanti dipergunakan sampai 3 bulan. Yang colchicine itu. Kalau allopurinolnya itu nanti atau febuxostat akan dipergunakan mungkin sepanjang bulan sampai dengan 12 bulan gitu. Nanti kadar asam uratnya akan dijaga gitu. Jadi gitu strateginya Bu ya. Jadi bukan hanya sekedar menghilangkan nyeri, tetapi nanti nyeri itu kan karena nyeri itu tanda alarm, maka kita justru lebih harus ingat pada setiap dia serangan sebetulnya dia juga sedang mengendap di ginjal kita. Jadi nanti ginjal kita di eman-eman gitu, disayang. Karena ginjal walaupun kita tidur juga dia tetap bekerja. Itu Bu ya barangkali ya penjelasannya. Oke, Terima kasih. dokter. Gimana dengan obat herbal, dokter? Mungkin selalu selama ini kita dengar mungkin dengan daun salam gitu, dok. Gimana, dok? Boleh, daun salam bisa, dan banyak obat lain bisa tempuyung juga ada, misalnya kan daun sukun misalnya. Tapi itu nanti harus diupayakan agar nanti kalau pada apakah dia bisa mengendalikan kadar asam uratnya di samping tadi mengatur makanan. Bisa, memang bisa, boleh saja. Tetapi kalau misalnya selalu di atas 6, berarti tidak cukup dengan hanya daun salam saja. Boleh, silakan. Ya. Oke, Jadi dia bisa banyak. saling bersinergi, boleh. Makasih dokter, Terima kasih, Pak Prof. Profesor, makasih Ya. banyak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita lanjut ke kolom chat. Sini ada Pak Edi dari Palembang, alumni dari Unpad ini. Cuma dia sekolahnya dulu di Bandung SMA-nya. Dia ada ketua yayasan Peduli Duafa ya. Barangkali untuk yang tinggal di Palembang bisa ikut ini pengajian ya. Kemudian di bawah saya lihat ada beberapa pertanyaan dari beliau. Nah, dia cerita tentang bekam nih ya. Nah, langganan bekam saya menginformasikan obat herbal. Nah, ini kembali ke herbal ya. Barangkali herbal itu lain lagi ilmunya barangkali Pak Dr. Ahmad ya. Andrographies centella dan lauric. Apakah ini obat asam urat? Nah, begitu seringnya minum ini saja sering buang air kecil ya. Apakah betul dikurangi atau bagusnya berhenti makan kacang-kacangan, tahu, tempe? Nah, ada kandungan kacangnya begitu. Maka itu yang pertanyaan dari Pak Edi. Silakan Dr. Ahmad. Baik, terima kasih Pak Edi. Terima kasih Prof untuk kesempatannya. Jadi saya seperti yang tadi Prof sampaikan, saya harus mentaati rambu-rambu. Saya tidak sama sekali bukan ahli herbal. Jadi saya tidak
berkompeten untuk mengenai herbal. Hanya memang tadi kalau yang saya sampaikan mengenai daun salam itu memang udah sangat dikenal ya. Pasien-pasien saya juga mempraktekannya di samping dengan menggunakan obat-obatan secara teratur ya. Tapi yang tadi disampaikan oleh Pak Edi tadi saya belum mengenalnya, jadi saya tidak berkomentar. Lalu kemudian mengenai pertanyaan apakah tadi apa ya Prof, mengenai yang pertanyaan berikutnya itu. Kacang-kacangan. Oh, kacang-kacangan. Nah, yang mengenai kacang-kacangan itu tadi sudah disampaikan pada slide-nya ya, bahwa itu memang mengandung ya. Itu adalah moderate ya. Jadi kita kalau moderate ya kita in moderation saja, sederhana saja. Misalnya gini ya. Saya pernah punya pengalaman yang apa ya? Pengalaman disebut unik atau mengejutkan atau apa ya? Jadi mengagetkan saya. Jadi suatu saat pada saat saya masih praktek sampai malam hari ya, pada saat saya tahun 2010 ke bawah, itu salah satunya yang pasien saya yang saya periksa pada jam 10 malam itu adalah seorang yang dari kota lain ya, dari Cirebon. Dan dia seorang pejabat lah gitu ya. Jadi pada saat saya periksa itu beliau betul-betul sudah baik ya, sudah tidak, itu beliau adalah kena penyakit gout dan memang sudah sangat kronis, ada benjolan-benjolannya juga. Nah, ada pertanyaan beliau pada saya sama persis seperti Bapak tanyakan pada saya itu, Pak Dokter, boleh nggak saya makan tahu? Ya boleh, saya bilang ya. Itu kesalahan saya itu ya. Kesalahan saya apa? Kesalahan saya menjawabnya tidak lengkap. Nanti adalah kenapa? Karena jam 10 saya selesai praktek, jam 2 malam saya ditelepon oleh beliau marah-marah. Pak Dokter menjebak saya katanya. Kenapa Pak? Ini saya katanya makan tahu, buktinya saya jadi sakit malam ini. Jadi gimana nih? Tanggung jawab Pak Dokter. Bapak gimana cara makan tahunya? Iya kan Pak Dokter bilang boleh katanya. Jadi saya kan ini nyetir nih katanya dari Bandung ke Cirebon supaya nggak ngantuk saya makan tahu Sumedang katanya. Segimana Pak? Ya katanya habislah satu keranjang. Iyalah saya. Jadi gitu. Jadi betul-betul itu kejadian itu ya. Pak, saya bilang mohon maaf, saya bilang saya Pak Kapolres itu ya, mohon maaf saya bilang saya tidak lengkap menjelaskan. Jadi jawabannya untuk Bapak juga sama dari Pak Edi ya. Jadi tahu boleh dimakan ya. Tetapi in moderation. Jadi paling-paling misalnya nanti sekali makan ya satu aja atau dua ya. Mungkin yang agak harus hati-hati tempe karena dia ada raginya Pak, ada alkoholnya sedikit ya, ada ragi. Jadi itu lebih sensitif. Jadi mungkin jadi kalau yang tadinya suka mendoan bisa 4, 5 ya cukup satu lah gitu ya. Gitu aja Pak. Jadi itu disederhanakan. Jadi beda kalau dengan misalnya kayak jeroan tuh sedapat mungkin itu dihindari karena kalau walaupun halal dia tidak toyib lagi buat orang yang memang sudah mengalami asam urat tinggi ya. Tapi kalau itu masih boleh, asal tidak israf lah gitu, asal tidak berlebihan. Demikian Pak Edi. Ya, makasih. Baik, bagaimana Pak Edi? Cukup? Pak Edi Cukup, masih terima ada? kasih Prof. Baik, terima kasih sama-sama. Selanjutnya silakan Ibu Susrawasih yang raise hand, Ya, silakan Bu. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu. Dokter, saya alhamdulillah, enggak mengalami yang dokter sampaikan. Cuman saya hanya mau bertanya, Dok. Alhamdulillah. Ya, baik, silakan Kalau Bu. untuk menambah vitamin D itu, kan kata dokter harus dijemur, harus mengenai langsung kepada kulit. Sementara saya itu kan tertutup pakai jilbab begitu, Dok. Ya. Nah, terus selama ini saya itu kalau berpanas-panasan dari jam 9 sampai jam 10 sampai panas sekali karena kan dia dapat panasnya begitu. Terus bagaimana, Dok, mengatasinya supaya vitamin D-nya itu bisa dapat sampai ke kulit gitu. Sementara saya nggak punya tempat yang tertutup dari umum gitu. Saya dapatnya rumah saya depan halaman. Terus hanya di sana aja berputar-putar, berjalan-jalan mencari panas gitu, Dok. Jadi di umum jadinya, di tempat umum jadinya. Terus bagaimana jalan keluarnya, Dok? Biar saya dapat vitamin D dari matahari itu. Barangkali itu aja, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Dokter Rahman. Ya, ini memang unik ya. Kalau Ibu pernah, ya saya yakin juga Ibu Haji pernah umroh, pernah itu ya, pernah. Mungkin waktu zaman haji zaman dulu itu kita kalau
maktab itu biasanya kan biasanya hotel-hotel yang sederhana dulu ya, nggak seperti sekarang. Atau bahkan juga mungkin rumah-rumah orang. Kalau kita lihat misalnya rumah-rumah orang Arab tuh ya, di sana itu di atasnya tuh pasti ada rooftop ya Bu ya. Ada tempat misalnya nanti duduk-duduk nanti atau untuk pasang jemuran gitu. Yang nanti Iya, terdinding iya dok. itunya ya. Itu mereka makan-makan di atas biasanya gitu. Nah itu makanya kenapa mereka juga menyadari bahwa itu harus ada. Nah sekarang bagaimana kalau kita tidak bisa berjemur dengan cara memaparkan sebagian kulit kita? Jadi sebetulnya tidak usah harus terlalu banyak, Bu. Antara 20-30% kulit itu sudah cukup. Memang kalau ada tempatnya yang aman, tidak kelihatan oleh mata yang bukan haknya gitu ya. Sebetulnya dianjurkan itu adalah punggung. Kenapa kalau punggung? Karena punggung itu kan datar gitu. Jadi dia cukup sedikit saja dipaparkan, misalnya bagian atas dari punggung saja 20% sudah tercapai. Karena memang sinar ultraviolet B ya tidak menembus baju, Bu. Gitu. Bahkan kalau misalnya kaca bening pun juga dia tidak nembus, dia dipantulkan. Tapi kalau ultraviolet A sama inframerahnya yang menimbulkan panas juga itu memang menembus gitu, menembus baju. Tetapi itu bukan yang dibutuhkan untuk membantu membuat vitamin D gitu. Nah, vitamin D itu jadi hanya dari ultraviolet B. Maka saya kalau misalnya masih memungkinkan, tidak usah punggung, Bu. Sudah saja ini sampai sini. Ya, mungkin tidak terlalu menyolok walaupun juga sebenarnya aurat ya. Ini sampai sini, lalu kemudian setengah betis lah, setengah betis gitu. Jadi sampai dengan pertengahan betis itu kira-kira juga mungkin sekitar ya 10%, 15% ada lah ya daripada tidak gitu. Karena memang harus ada Bu, juga jangan misalnya kalau supaya nggak hitam nanti pakai sunblock dulu ya, jangan lah karena namanya juga sunblock ya, jadi dia mencegah ya. Iya. Jadi tidak usah juga terlalu siang Bu. Ibu tinggal di mana ya? Saya di Jakarta dok. Oke, Jakarta. Jadi nanti Ibu, betul memang Bu, kalau untuk ultraviolet index yang tinggi itu adalah antara jam 10 sampai jam 2, betul. Nah, makanya populer sekali pada zaman COVID, kalau orang misalnya itu isoman, maka akan dianjurkan pada jam 10 sampai jam 2, kan? Range-nya kan? Kira-kira ya setengah jam. Tapi itu memang kalau dilakukan hanya 2 minggu, nggak apa-apa Bu. Tetapi kalau dilakukan sehari-hari, itu tidak aman buat kulit ibu ya. Jadi nanti bisa terjadi accelerated aging, Bu. Terjadi penuaan dini pada kulit ibu. Kemudian juga bisa terjadi gangguan yang nanti sangat tidak kita harapkan, bisa terjadi melanoma skin cancer, Bu. Bisa terjadi kanker kulit beberapa tahun kemudian, walaupun memang sedikit yang mengalami itu, hanya mungkin antara 3-7%. Tapi ya siapa yang mau kan? Iya. Jadi saya sarankan berjemur itu, apalagi kalau di Jakarta itu di bawah jam 9, Bu. Ya, di bawah jam 9, di atas jam 8. Karena kalau di atas jam 8 itu tapi kalau nggak mengacu kalau di Bandung ya, kalau di Jakarta saya nggak tahu. Karena sebetulnya bukan jamnya, Bu, yang menentukan itu, tapi ultraviolet indeksnya. Jadi nanti Ibu di HP Ibu itu nanti cari aplikasi namanya UV Mate, Bu. Nulisnya UV Mate ya. UV Mate itu nanti Ibu bisa lihat di tempat Ibu berada itu berapa pada jam berapa itu berapa ultraviolet indeksnya. Yang aman itu kalau dia antara 3 sampai 7, Bu. Maksimal 7. Kalau di atas 7 sudah tidak aman, kalau di bawah 3 dia kurang gitu untuk itunya ya, untuk vitaminnya. Jadi Saya berarti antara jam 8 sampai jam 9 ya dok? itu kalau di Bandung, Bu. Karena kalau di beda Bandung. lintangnya. Nanti Ibu saya bilang juga nanti Ibu kan punya HP, punya smartphone kan. Nanti Iya. ada satu aplikasi yang gratis namanya UV Mate. Nulisnya UVIMATE ya. Cari Iya, aja dok. di Play Store itu. Nanti kalau kita total nanti dia keluar berapa dia ultraviolet index pada saat itu. Gitu. Oh gitu. Jadi yang Ya, jadi bagus itu itu aja, Bu. antara 2 sampai 7 begitu ya dok ya? Yang 3, bagus itu antara 3. 3 sampai Bukan 7. bagus. Ya, di atas 7 tidak dianjurkan karena merusak kulit. Di bawah 3 juga karena terlalu lama nanti berjemur harus sejam. Kalau di atas 3 kita cukup berjemurnya 1/4 jam. Memang sedikit sih Bu, nanti akan kita peroleh paling-paling 400 unit, 800 unit. Tapi ya kalau setiap hari kita ya lumayan ya Bu ya. Gitu. Jadi yang baiknya berapa kali dalam 1 minggu dok? Sebetulnya kalau bisa ya minimal 5 hari dalam seminggu. Tapi kalau nggak bisa ya bisa. Daripada tidak 3 hari seminggu juga boleh.
Iya, iya. Terus dok, bagaimana kalau dengan berenang dok? Saya alhamdulillah juga rajin berenang. Dikaitkan dengan apa nih Bu berenang? Dengan vitamin D tadi. Oh, nggak ada hubungannya Bu. Oh nggak ada ya, itu hanya Nggak ada dengan itu hubungannya. ya, dengan osteoporosis ya dok ya? Kalau vitamin D itu ya osteoporosis juga vitamin D ada hubungannya. Tapi kalau renang biasanya Bu adalah upaya kita melatih otot-otot ya tanpa dibebani oleh berat badan kita. Nah, itu bagus buat orang-orang yang misalnya mengalami pengapuran Bu, pengapuran pada lutut, pengapuran pada panggul, pengapuran pada tulang punggung gitu. Itu karena kita begitu nyebur ke kolam renang berat badan kita secara otomatis hukum Archimedes berlaku. Kita berat badannya tinggal 1/7-nya, Bu. Gitu. Oh, Jadi iya, ya. iya. Bu. Ya memang saya Ya. tuh pengapuran sih dok di lutut Ya. gitu. Makanya saya tuh Ya. dianjurkan dokter dulu juga harus berenang. Makanya saya tuh jadi rajin berenang, alhamdulillah. Dok, Betul. terima kasih banyak ya dok Bagus penjelasannya. sekali ya. Kembali Bu. Ya, silakan Prof. Baik, terima kasih. Terima kasih Prof. Ya, kita lanjut ke kolom chat. Sini ada Pak Harlim Rifai dari Palembang. Assalamualaikum. Apakah keluhan asam urat itu hanya di otot saja? Dan bagaimana di batang leher? Apakah ada asam urat juga? Terima kasih. Barangkali bukan di otot ya, di sendi ya. Dan barangkali juga di sendi-sendi yang ada di leher. Silakan Dr. Ahmad. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, sangat berguna ya. Jadi gini, Pak Harlim ya. Jadi memang asam urat itu sebenarnya jadi tadi saya di awal saya ingin mengajak agar tidak menyamakan antara urat dalam bahasa Indonesia dengan asam urat yang kita bahas ini. Karena asam urat itu nulisnya juga bukan urat biasa, nulisnya URATE, urate jadi bacanya sebetulnya ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya uric acid. Jadi dia tidak ada hubungan dengan otot sebetulnya memang. Dan kalau dia mengendap biasanya bukan hanya di sendi ya, bukan hanya di sekitar sendi, dia di ginjal juga mengendap, dia di pembuluh darah juga mengendap. Makanya nanti ada orang yang mengendap di pembuluh darah otak misalnya, sehingga dia terjadi namanya suatu keadaan namanya pseudo stroke ya. Jadi seperti stroke tapi dia bukan stroke yang kita pahami yang karena tekanan darah tinggi misalnya karena adanya gumpalan darah gitu ya, tapi dia karena adanya tofus kecil di dalam pembuluh darahnya yang menyumbat aliran darah ya. Jadi dia kalau misalnya mengendap pada jaringan yang di luar, pada sendi-sendi, biasanya pada sendi-sendi yang tertentu ya. Biasanya ada tuh di kaki, di sikut, di lutut ya, di tumit, di daerah. Kadang-kadang juga bisa daerah ke tangan tadi ya sudah. Nah, pada leher jadi walaupun di situ ada urat leher tapi tidak ada hubungan tadi dengan kata-kata asam urat tadi yang diterjemahkan dari uric acid tadi ya. Begitu barangkali Prof jawabannya. Jadi kalau di leher lain lagi, jaringan urat leher biasanya tidak kaitan dengan asam urat, itu biasanya ada kaitan dengan adanya namanya tendinitis biasanya pada otot-otot yang di sekitar leher, atau bisa juga terjadi pada adanya gangguan pengapuran pada tulang belakang yang ada di leher itu. Jadi bisa nanti menimbulkan gangguan nyeri ya. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih. Gimana Pak Harlim? Cukup? Ya cukup. Pak Harlim. Ibu kali Harlim ya? Bapak, saya kenal tuh Pak Harlim. Oh, ya. Yang jauhnya ibu-ibu soalnya. Iya, Pak Harlim Rifai. Baik, Pak Harlim ini barangkali tidak hadir. Selanjutnya kita ke yang raise hand. Silakan Pak. Ini Ibu ini ya. Multihada. Silakan Bu. Multahada. Assalamualaikum Multahada, Pak ya. Prof. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dok, mungkin saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaannya agak lain nih dok. Saya itu memang ada jantung ya dok. Obatnya bisoprolol sama mini aspi. Terus ada DM juga. Saya minum metformin. Nah, yang saya ingin tanyakan dok, saya itu asam urat itu kadang-kadang itu sampai 9,2 ya dok. Itu nggak ada rasa dok dan tidak mengalami sakit yang tadi dokter terangkan. Tapi saya selalu dikasih alpurinol juga sama dokter. Bagaimana dok? Apakah saya harus minum terus tuh alpurinol atau bagaimana? Gitu. Karena saya tidak mengalami gangguan apa-apa gitu dok. Mungkin itu dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Silakan Dokter Ahmad. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi tidak ada wabarakatuh. Terima keluhan, kasih. cuma asam uratnya tinggi. Iya, ya, Pak Profesor. Baik, baik Ibu Haji Multahadah, ya terima kasih itu pertanyaan bagus sekali ya. Ini seperti konsultasi di ruang praktek jadinya. Jadi gini Bu, saya mohon maaf saya ini jadi mohon agar kita perhatikan ya bahwa tanya jawab seperti ini sama sekali tidak menggantikan pendapat dokter yang memeriksa Ibu Bu ya. Jadi mohon dipegang. Jadi nanti kalau ada perbedaan misalnya yang saya sampaikan dengan yang disampaikan oleh dokternya Ibu yang lebih mendekati kebenaran adalah dokternya Ibu karena beliau melihat Ibu kan langsung memeriksa Ibu dan membaca hasil laboratorium Ibu. Sedangkan saya tidak kan, tadi hanya informasinya hanya sebagian. Tetapi baik saya akan coba menjawab Bu ya. Jadi apa pertimbangan kenapa diberikan allopurinol ya lebih bersifat mencegah tingginya kadar asam urat. Karena kalau misalnya rumusnya kalau memang kalau di bagian di ilmu reumatologi kalau misalnya kadar asam urat itu kalau pada wanita itu lebih dari 9, kalau pada laki-laki lebih dari 10, walaupun dia tidak ada gejala, maka itu harus diturunkan gitu ya. Karena itu tadi yang dibela-belain bukan sendinya Bu, tetapi ginjalnya. Tadi sudah di depan sudah saya sampaikan bahwa tingginya kadar asam urat yang tidak terkendali itu nanti salah satu dampak yang paling dikhawatirkan adalah gagal ginjal tuh. Karena dia merupakan penyebab ketiga terbesar setelah satu tekanan darah tinggi dan ibu makan bisoprolol kan itu juga walaupun dia buat darah tinggi juga obat untuk mengatur irama jantung. Keduanya juga ibu ada diabetes. Jadi udah ada hipertensi. Ibu ada hipertensi nggak ya? Lupa saya tadi nanya. Enggak, Dok. Nggak ada. Oke. Jadi ibu ada diabetes kan? Itu diabetes sendiri juga nanti merupakan faktor risiko untuk bisa terjadi gagal ginjal, Bu. Nah, nanti sekarang kalau ada 2 faktor risiko, maka dokternya kelihatannya merasa khawatir kalau tidak dikendalikan ya asam uratnya. Ada 2 faktor risiko pada diri ibu yang nanti akan menuntun menjadi terjadinya gagal ginjal. Gitu. Dan dokternya juga menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan tanpa allopurinol. Karena apa? Beliau sendiri yang sebenarnya menimbulkan kadar asam urat ibu tinggi juga. Kenapa? Karena ibu dikasih mini aspi. Mini aspi dia di dalam ginjal dia bekerja mencegah pengeluaran asam urat Bu. Sebagian jadi tidak keluar semua. Sehingga itu merupakan salah satu efek samping dari mini aspi Bu. Jadi makanya dokternya menyertakan allopurinol sebagai bagian dari terapi ibu karena beliau merasa bahwa saya memberikan mini aspi asam uratnya tinggi nanti ibu takutnya jadi risiko gagal ginjal walaupun tidak ada nyeri karena allopurinol bukan untuk mengobati nyeri Bu dia adalah fungsinya menjaga agar kadar asam urat dalam kendali normal lah gitu ya itu Bu jawabannya ya terima kasih Bu terima kasih banyak ya Dok. Terima kasih Prof. Baik, Ya, terima sama-sama. kasih dokter, terima kasih Bu. Kita kembali ke kolom chat. Di sini saya lihat ada Jumarni Saban ya. Barangkali ibu ini ya. Assalamualaikum dokter. Kalau osteofit ya. Waalaikumsalam. Nah, ini osteofit bukan asam urat sebenarnya. Di mana hubungannya dengan kalsium ya. Kebetulan saya 3 hari yang lalu tumit saya sakit di ronsen. Ada osteofit ya. Tumit. Nah, apa terapi yang harus saya lakukan? Nah, ini menanyakan tentang pengobatan. Silakan Dokter Ahmad. Dari baik, Ibu Jumarni ya, Syakban. Ya baik, terima kasih. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih untuk pertanyaan yang bagus ya. Jadi mungkin juga ada orang lain yang juga mau nanti punya pertanyaan yang sama, cuma tidak disampaikan. Jadi osteofit itu sebenarnya tidak ada hubungan langsung dengan kalsium secara sebab akibat kalau misalnya makan kalsium banyak kemudian timbul osteofit tidak ya. Osteofit itu sebetulnya adalah merupakan tonjolan kecil tulang yang dia tumbuh akibat adanya proses gesekan pada 2 permukaan tulang atau ada peradangan gitu sehingga nanti terjadi gangguan pada tulang yang bersangkutan biasanya tulang yang besar ya. Kemudian dia nanti seperti lilin meleleh ya, seperti lilin meleleh dia akan kemudian membentuk tonjolan. Nah, itu nanti tonjolan itulah nanti yang sebetulnya disebutnya penulangan baru, Bu. Jadi namanya new bone formation. Jadi sebenarnya bukan karena kelebihan kalsium, bukan. Tetapi memang si osteofit itu
jaringannya kalau diperiksa secara mikroskopis itu ya isinya seperti jaringan tulang, tapi tidak banyak mengandung sel-selnya, tapi mengandung banyak kalsium karena akibat dari adanya seperti apa ya? Jadi dia hasil apa ya? Lelehan dari tulang yang rusak lah gitu, Bu. Tapi dia ikut jadi pengeras. Dia tertahan oleh periosteum. Periosteum itu artinya pembungkus tulang. Nah, dia bisa menimbulkan sakit secara langsung karena dia ada regangan pada periosteum sehingga dia kalau tulang kan tidak ada ininya, tidak ada sensor sarafnya, tapi periosteum pembungkus tulang ada sensor sarafnya sehingga nanti dia akan menimbulkan nyeri. Atau bisa dia juga menimbulkan nyeri kalau dia mengganggu struktur sekitarnya. Misalnya dia kalau dia osteopitnya ada di daerah tulang belakang, dia mengganggu akar saraf yang keluar dari lubang di antara dua tulang belakang. Itu jadi dia kegesek, jadi menimbulkan rasa seperti kesetrum, seperti kesemutan gitu ya dan lain-lain. Jadi kalsium tidak ada hubungannya di dalam, misalnya ibu makan kalsium takut nanti terjadi pengapuran atau misalnya osteoartritis, tidak ibu ya. Osteoartritis itu biasanya merupakan bagian dari osteoartritis, Bu, ya, yang kita pernah jelaskan pada sesi yang kemarin ya Prof ya. Ya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Bagaimana Ibu Jumarni? Ya Pak. Cukup? Tindakan selanjutnya untuk saya apa ya, Dok? Apa yang bisa saya lakukan, terapi atau apa ya, obat atau olahraga atau apa gitu, Dok? Dengan osteofit tadi Ya. Karena ini nyeri banget, yang bukan belum nyeri banget, cuman udah mulai nyeri, jadi katakan di tumit kiri gitu. Oh ya. Oh itu yang ditumit, Bu, di telapak kaki, Iya, ditumit. Oh itu namanya calcaneal spur, Bu ya. Calcaneal spur itu ya itu sama sih sebetulnya prinsip kejadiannya. Jadi Ibu nanti untuk itu kalau misalnya mau dioperasi juga ya kasihan juga ya. Nanti Kata timbul orang lagi lagi lah. ini masih sedikit, Dok. Nanti timbul lagi, Bu, walaupun dioperasi juga. Karena Ibu nanti yang harus kita lakukan adalah menghindari faktor risiko, Bu. Satu, faktor risikonya Ibu nggak boleh gemuk ya. Itu. Keduanya, Ibu nanti kalau menggunakan alas kaki harus yang empuk sol dalamnya. Tuh. Ya, ketiganya Ibu nanti harus latihan ya. Ya. Harus latihan telapak kakinya, penguatan telapak kakinya itu nanti jadi ini kalau ibaratnya kaki nih ya. Nih, jadi jari-jari kakinya itu ditekuk-tekuk, Bu. Giliran tekuk, bukan tangan ya. Ini kan saya hanya menyepertikan karena kan nggak mungkin saya naruh kaki ke kamera. Tekuk, 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 tekuk. Ibu sambil berdiri. Ibunya sambil berdiri, itu semenit aja, Bu. Nanti diulang lagi nanti, misalnya nanti Ibu ingat lagi 2 jam kemudian, bisa sambil nonton TV lah itu ya, tekuk, tekuk, tekuk gitu, Bu. Itu gunanya untuk menguatkan ini, karena itu biasanya ada kelemahan pada otot telapak kaki, pada fascia telapak kaki, namanya plantar fascia. Jadi itu Bu, cara pencegahannya. Jadi Ibu pertama, berat badan, Ibu sekarang berapa, Bu, berat badannya? Berat badan 54. Enggak, ini enggak berat ya. Jadi ibu pakai alas kaki yang dalamnya empuk. Jadi carilah sekarang, banyak kan itu sepatu-sepatu yang untuk jalan kaki kan. Sekarang mah juga orang pakai kebaya juga, saya lihat juga pakai sepatu kets dia ke undangan itu, jadi tidak masalah ya. Di rumah juga nanti Ibu juga harus pakai alas kaki, dan alas kakinya alas kakinya itu juga empuk sol dalamnya, Bu ya. Ya, jadi gitu, Bu. Ya, dan ada latihan penguatan, dan itu jangan bosan, Bu. Jadi tiap hari Ibu lakukan, nanti lama-lama dia menguat, dia tidak akan timbul jaringan pengapuran baru, Bu. Insya Allah, ya. Makasih, Dok. Mari, Bu. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke resen. Saya lihat ini ada Mbak Pepe ya. Tadi udah terkeluar, saya lihat ini bisa masuk lagi. Silakan Mbak Pepe. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Prof. Dokter Rahmat Junadi, dokter, saya mau nyapa aja. Ini yang ketiga kali ya, Dok ya. Saya betul. kemarin tuh pengen nyapa, cuman saya masih sakit banget ya, Dok. Kerja di bagian kamar operasi. Dokter sehat semua keluarga, alhamdulillah ya.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyapa Bu. Ya, terima kasih Ibu Pepe. Itu keringat Suaranya putus-putus ya. bersama istri dokter ya. Oh, putus-putus. Ya. Bentar. Ini sama-sama orang Bandung nih, sama dari Rumah Sakit Muhammadiyah ya. Ini masih putus-putus, Prof. Iya, putus-putus sinyal. Oh, alah, sinyal ya. Bentar. Iya, saya dari Nanti kemarin bagus ya? Pak ini. Dulu masih putus-putus. Lanjut, bagus. Iya. Bentar. Iya. Tertutup Mbak Pepe suaranya. Di mana itu Mbak Pepe? Lagi di ruang operasi ya Pak ya? Ditutup apanya? Halo Mbak Pepe. Suaranya di mute. Suaranya di mute Mbak Pepe. Halo? Nggak dengar Prof Heri. Ya gimana tuh? Barangkali kita lanjutkannya karena kita waktu ya. Mana Ustadz? Ya. Ustadz sepertinya sudah lebih jam 7 nih Ustadz. Boleh masih Buya Rizal? Pak Ustadz mute. Ustadz mute juga. Gimana Pak Ustadz? Oke, selesai. Ada. Masih ada di kolom chat masih ada. Dulu Prof. Asal Prof dan Pak dokternya masih ada waktu. Ya, baik. Barangkali kita lanjut saja. Sepertinya sinyal ya, PP ini putus kayaknya. Di Bandung tuh, Pak Dokter. Iya, nanti tanya langsung aja sama-sama di Bandung kan. Kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Ustadz Helmi nih, ya. Assalamualaikum Dok, jempol jari. Nah, jempol jari. Tak tahu jari yang mana nih, kaki atau tangan, sakit ditekuk dan diluruskan kembali. Sepertinya jari tangan ini ya. Nah, cuma tidak ada pertanyaan ini apa pertanyaannya. Silakan Dokter Rahmat. Jempol jari ditekuk susah gitu. Jari tangan ya, jari tangan gini ini. Jari tangan kalau digini kan pas ditekuk sakit, pas mau diluruskan lagi sakit. Jadi waktu zikir Dok, zikir tuh tidak bisa menjangkau pangkal jari kelingking. Ya. Oke, itu boleh jawab ya Prof ya. Jadi gini, itu namanya kalau bahasa awamnya itu namanya trigger thumb ya. Jadi apa jari jempol trigger. Nah, kalau bisa ditelunjuk namanya trigger finger ya. Jadi itu kalau nama kedokterannya sih stenosynovitis ya. Jadi dia merupakan sebuah gangguan kesehatan yang berasal dari adanya kekakuan pada saluran yang dilalui oleh urat, bukan asam urat ya, beda antara urat dengan asam urat ya nanti. Oleh urat yang untuk menggerakkan jari ini, ibu jari. Karena kan sebetulnya yang menggerakkan ibu jari itu bukan ototnya, nggak dekat sini, tapi sampai ke sini kan, sampai ke dengan kolongan atas kan. Nah itu kalau di sini ada apa ya namanya, ada saluran. Nah salurannya itu menyempit. Pak Helmi ya, jadi pada saat itu jadi seret pada dilewatkan. Nah, kadang-kadang kalau bisa kadang-kadang ada yang bisa kembali lagi atau kembali lagi tapi dengan rasa nyeri. Nah itu memang nanti harus diperiksa oleh dokter yang berkompeten. Biasanya ya kalau masih bisa itu nanti dilakukan penyuntikan di sini ya Pak, pada salurannya. Biasa kan karena mengalami radang disuntik di sini ya. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi, radangnya sudah lewat, kemudian karena tinggal proses penyempitannya saja, biasanya ada operasi kecil dilakukan oleh teman-teman dari ortopedi biasanya, ya itu biasa paling-paling 10 menit selesai itu Pak ya. Kalau memang mengganggu sekali, tapi kalau tidak mengganggu sekali ya di zikrullahnya masih tetap berlangsung, karena zikrullah juga bisa sebetulnya tidak usah dihitung sebanyak-banyak ya kan. Tapi gini, jadi nanti yang harus dihindari adalah Bapak nanti nggak boleh melakukan gerakan yang terlalu mencengkram, misalnya meret gitu ya, atau misalnya menjinjing sesuatu, bisa taruh jinjing kantong kresek itu Pak, kantong plastik bag ya,
itu nggak boleh Iya. menggunakan jari-jari ini. Itu memang sering sebenarnya akibat dari ibu-ibu biasanya sering itu ke pasar kan nanti beli misalnya sayur, beli daging, Iya. beli ikan, beli Iya. apa semuanya ditenteng begini. Jadi makanya memang kalau sekarang kalau ke pasar supaya tidak terjadi trigger finger atau trigger thumb, maka bawalah goodie bag yang agak besar Keranjang. sehingga nanti bisa Keranjang. di sini di keranjang atau bisa diselimpangkan di sini di lengan atas sehingga dia tidak Oh, di mengganggu lengan kesehatan atas. jari-jari. Ya. Pak Itu, Iya, Pak. Heri, awalnya maaf. gini, Dok. Maaf, Dok. Awalnya waktu naik haji kemarin itu di Madinah itu Ya. dia otomatis ibu jari itu otomatis dia menekuk sendiri berbunyi Mhm. krak-krak. Waktu Ya, itu belum ya. sakit. Tapi setelah sampai di Indonesia itu memegang pena kemarin itu sakit. Tapi sekarang nggak apa-apa lagi. Ya. Memegang pena Memang itu salah satu. sudah bisa nulis lagi. Ya, Oh, iya. memang betul Pak. Itu salah satunya juga saya lupa tadi menyebutkan bahwa dia karena ini megang pena gini kan, megang pulpen gini. Itu betul. Iya. Jadi karena dia Heeh. tergang, dia Iya, tergang. iya. Makanya saya suka panen itu Bu, Pak, pada saat waktu dulu guru pada saat belum sekarang pakai komputer mengisi rapot pakai ditulis tangan. Kan itu guru wali Iya. kelas kan nulis tangan Iya, tuh, iya, iya. mulainya dengan komentar-komentarnya itu Iya. panjang sekali kan gitu. Nah itu Iya, saya iya. panen Pak, saya panen pasien-pasien itu biasanya guru-guru wali kelas nyuntikin ininya. Iya. Itu karena adanya posisi terus-terusan megang pena betul gitu ya. Kalau sekarang kan zamannya gini, jadi sudah Iya. tidak lagi ya. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama, Dok. Makasih, Prof. Baik, terima kasih. Kita kembali ke kolom chat. Ini ada dari Dr. Napriyati dari bagian kulit ini. Assalamualaikum, izin bertanya, Kando Rahmat. Kayaknya dari adik untuk kakak nih. Bagaimana efek positif dan negatif? Sepertinya herbal nih, herbal rebusan daun salam. Yang tadi disebut daun salam untuk artritis GOUT. Terima kasih. Iya, baik Dindo. Karena dipanggil Kando jadi harus Dindo. Napriyati. Iya, nggak apa-apa. Jadi satu alumni ya, insya Allah atau mungkin sama-sama orang Palembang. Jadi gini, Bu Nopriyanti ya. Jadi kalau herbal daun salam itu memang lebih berpengaruh pada upaya penurunan kadar asam urat ya gitu. Mekanisme kerjanya sih sebetulnya juga belum sepenuhnya dimengerti ya gitu. Jadi karena dia masuknya golongan alkaloid. Apakah sama seperti allopurinol atau bagaimana atau dengan febusoxas itu juga nanti saya harus belajar lagi. Tetapi dia tidak untuk artritisnya gitu ya. Tapi memang dia ya secara logis ya, secara biological plausibility memang bisa dipahami bahwa kalau kita berusaha menurunkan kadar asam urat itu tadi yang saya bilang idealnya kan kalau memang sudah lebih dari 2 kali serangan dalam 1 tahun, maka itu harus selalu di bawah 6 asam uratnya. Nah, kalau memang menggunakan rebusan daun salam itu sebagai salah satu upaya pengobatan, ikhtiar pengobatan, boleh silakan dilanjutkan. Tapi kalau memang tidak tercapai di bawah 6, maka tentu saja tidak lagi bisa mengandalkan hanya 1 daun salam saja gitu maksudnya. Bukan satu hal ya maksudnya. Kita harus juga menggunakan upaya-upaya yang lainnya yang nanti juga berguna untuk menurunkan kadar asam urat. Barangkali begitu, semoga bisa sedikit menjawab, tapi tidak memuaskan pasti. Ya, terima kasih Kando. Prof, izin bertanya lagi, Prof. Jadi saya seringkali di bagian DV itu menemukan pasien dengan SSJ, Stevens-Johnson syndrome, ataupun nekrolisis epidermal toksik yang lebih parah. Itu banyak juga yang disebabkan atau dipicu oleh allopurinol. Demikian, dokter. Jadi saya memberikan saran untuk substitusinya gitu bagaimana gitu ya. Sementara saya dapat ilmu dari almarhum Profesor Agus untuk rebusan daun salam itu yang saya kasih kepada pasien. Gitu. Jadi sebetulnya substitusinya apalagi kira-kira dokter? Oke, bagus sekali ya Dindo. Itu berangkat dari keprihatinan bahwa ternyata sebagai adverse effect ya dari allopurinol adalah yang sangat dikenal memang betul. Jadi memang ada Stevens-Johnson atau TENS ya.
dan bisa mematikan bahkan memang. Jadi oleh karena itu sekarang ada obat yang lainnya yang memang tidak mempunyai efek seperti itu, tetapi cara kerjanya mirip seperti allopurinol, tapi tidak ke santin oksidase. Itu namanya febuxostat yang ada di Indonesia. Febuxostat itu dia tidak ada masalah dengan adanya TENS atau Steven Johnson. Itu jadi dia lebih aman, cuman masalahnya efek sampingnya ke kantong itu. Dia harganya 5 kali lipat, 6 sampai 6 kali lipat dari allopurinol itu. Tapi memang dia dosisnya tidak perlu banyak karena dia hanya perlu 40 mg. Itu kalau yang biasa ya. Febuxostat cukup satu hari 40 mg itu biasanya sudah cukup dan terkendali asam uratnya gitu. Dan dia juga kalau misalnya pada orang gagal ginjal juga dia tidak membutuhkan adjustment. Kalau allopurinol kan harus dibutuhkan adjustment. Kalau di bawah 30 laju filtrasi glomerulusnya juga dosisnya harus dikurangi jadi 50% dan maksimal hanya 50 mg. Dan tentu saja itu jadinya tidak efektif kan, karena dikurangi dosis, mengurangi efek samping ke ginjal, tapi dia jadi kurang terhadap efektivitasnya. Ini sekarang ada solusinya, Lindo, pakai febuxostat namanya. Ya, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Baik, Terima kasih. Tadi apa? Febuxostat. Gimana spellingnya, Dr. Ahmad? Ya, febuxostat. Febux. Ya, FEBUXSOTAT. Febuxostat. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjut, masih ada. Tapi saya tidak sedang mengiklankan obat ya, Prof ya? Ya, enggak. Untuk dokter-dokter saja ini. Ya, ya. Baik, terima kasih. Saya lihat ini ada pengguna Zoom ya. Itu yang tadi ya, Ibu Dr. Nopriati ya? Ya, yang tadi, yang dokter ya, tadi. Kita kembali ke kolom chat. Sekarang jam 7.20 ya. Nah, ini dari Pak Muslim Gunanta. Dokter, apakah bisa minum allopurinol selang sehari atau jeda 2 hari sekali sepanjang bisa mengendalikan asam uratnya? Nah, ini 2 hari sekali. Cuma apakah yang dosis 100 ml atau yang 300? Silakan Dokter Ahmad. Ya, baik. Pak siapa ya ini? Muslim Pak Gunanta. Muslim ya. Pak Muslim Gunanta, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi pada dasarnya sih bisa saja ya. Kalau tadi itu targetnya sudah tercapai. Misalnya gini, sekarang Bapak kan misalnya taruhlah tidak ada tofus, berarti kan targetnya tapi misalnya serangannya lebih dari 2 kali setahun, maka itu sudah indikasi untuk diturunkan atau dipelihara agar kadar asam uratnya selalu di bawah 6 gitu ya. Nah, ternyata memang dengan misalnya allopurinol 1 kali 1 itu dia sudah terkendali. Kemudian kita mau nyoba misalnya menurunkan menjadi seminggu 3 kali gitu ya, atau misalnya nanti selang sehari. Coba aja lihat ya, nanti jadi naik lagi nggak di atas 6 gitu ya. Tapi kalau naik lagi di atas 6, berarti dia tidak bisa diperlakukan seperti itu. Tapi kalau ternyata bagus ya selalu di bawah 6, nanti bulan depannya dicek lagi ada 5 gitu, ternyata di bawah 6, nggak apa-apa, silahkan teruskan ya. Jadi bisa prinsipnya, tapi tadi tidak menghilangkan kebutuhan untuk tetap menjalankan pola hidup sehat gitu ya. Jadi kalau masih bisa dikendalikan dengan pola hidup sehat, sebetulnya lebih baik pola hidup sehat dulu ya. Baik itu dari makanannya maupun tadi dari misalnya olahraga dan juga yang lain-lain. Jadi gitu Pak jawabannya kira-kira. Terima kasih Prof. Baik, cukup barangkali Pak Muslim ya. Masih ada yang raise hand, silakan Ibu Hermin ya. Silakan Bu. Terima kasih Prof. Hatur nuhun Dr. Rahmat. Sami-sami Bu. Ya. Salam sulna. Kebetulan kadaresan abdi di Bandung oge. Mungkin bahasa Padang dari daerah mana itu? di Cijaura Buah Batu, Dok. Iya, iya. Ya. Punten mau bertanya, Dok. Ya, silakan, Bu. Ya, kadaresan abdi itu kagungan asam urat, punya asam urat. Tapi kemarin itu makan mangga arum manis, itu asam uratnya
kambuh. Apakah asam mangga arum manis itu purinnya tinggi? Misalnya mangga arum manis, jeruk, terus nanas. Apakah itu boleh memakan itu kalau punya penyakit asam urat? Hatur nuhun, Dok. Sami-sami, Bu. Baik, ini tentang buah-buahan ya. Saya lihat tadi di slide-nya memang sedikit ya. Cuma berapa banyak dia makan itu kan pertanyaannya. Silakan Dr. Ahmad. Banyak makan mangga ya bisa. Ya, terima kasih Prof. Ya, ya Bu, Ibu lepatnya hiji Bu, Ibu tengah bagi ke Abdi. Oh. Padahal itu Dok, kan makannya itu pada waktu sahur, kan hari Senin suka ya puasa. Nah, jadi sahur itu makannya mangga arum manis dan apel. Ternyata besok paginya sekitar jam 3 itu kambuh asam urat. Ya, baik Bu. Memang itu ada di dalam teorinya Bu. Ya, jadi bahwa memang buah-buahan memang tidak mengandung purin tinggi, tetapi dia karena dia fruktosa, maka dia nanti akan berpengaruh pada siklus AMP-nya. Jadi nanti trigger energinya akan jadi lebih besar. Nah, ini nanti akan berpengaruh pada kinerja dari santin oksidase gitu. Jadi si enzim yang nanti mengkonversi, menguraikan dari purin menjadi asam urat gitu. Jadi memang dia berpengaruh, Bu. Karena dia makanya tadi saya bilang jadi minuman yang mengandung soda kan tidak mengandung purin tinggi, dia tidak mengandung purin ya. Kemudian misalnya juga buah-buahan sebenarnya tidak mengandung purin tinggi, tetapi dia mengandung fruktosa. Ya, jadi dia memang jadi nanti minuman-minuman seperti itu atau buah-buahan juga harus terukur gitu maksudnya. Nanti berarti Ibu kadar asam uratnya mungkin masih tinggi di atas 6 juga kalau begitu. Karena peka kan terhadap perubahan. Biasanya kalau orang sudah masih tetap di bawah 6, biasanya walaupun dia makan buah juga dia tidak akan peka karena berlaku hukum di mana kepekaan untuk bisa terjadinya serangan itu kalau dia sudah melewati ambang batas namanya hipersaturasi. Jadi dia sudah jenuh loh larutannya itu tidak. Jadi nanti dia akan terjadi pengendapan. Nah, biasanya kalau pada wanita itu memang terjadi pengendapan itu kalau dia di atas 7 gitu. Kalau pada laki-laki biasanya di atas 8 gitu ya. Itu pengendapan, Bu. Jadi nanti dijaga selalu tadi itu asam uratnya selalu di bawah 6. Nah, apakah itu nanti tercapai atau tidak? Nah, itu Ibu yang nanti bertanggung jawabnya gitu ya. Jadi berpengaruh Bu memang buah-buahan itu, tapi walaupun dia tidak mengandung asam urat atau tidak mengandung purin ya, yang tinggi maksudnya. Bisa memang. Sama seperti tadi alkohol kan, dia bukan karena masalah purinnya. Karena memang alkohol nanti akan mengenerate jadi mempercepat itu terjadinya perubahan itu. Kemudian juga dia akan menghalangi ekskresi atau pengeluaran asam urat dari ginjal, dari tubulus ginjal, dari saluran ginjal. Gitu Bu penjelasannya Bu ya. Dok, punten, sadap. Apakah itu ginjalnya mempengaruhi? Ya, pasti mempengaruhi ke ginjalnya, Dok ya. Nah, pas di lab itu diperiksa apanya 1,2 Dok. Apa tuh Dok namanya tuh? Kreatinin. Ya, kreatinin. Mohon, laras kreatinin itu. Atau 1,2, apakah itu mempengaruhi juga? Atau maksimalnya kan 1,5 ya Dok ya? Tergantung usia Bu nanti. Jadi Ibu lihat nanti di rujukannya tergantung usia. Jadi kita makin tua itu nanti beda-beda itunya Bu. Rujukannya tergantung berat badan nanti ya misalnya. Jadi nanti kreatinin itu nanti harus dikonversi menjadi eGFR. Jadi ada estimasi laju filtrasi ginjal, kemampuan ginjal untuk memfiltrasi racun, sisa racun keluar, itu salah satunya diwakili kreatinin. Jadi Ibu nanti harus melihat rujukannya Bu. Jadi karena pada setiap orang itu berbeda ya. Dok, itu tergantung juga. Punten upami di Muhammadiyah praktek hari apa aja, jam berapa? Dan di Edelweiss, karena kan dekat ke Muhammadiyah dekat, ke Edelweiss dekat. Di Muhammadiyah hari apa aja Dok prakteknya? Prof boleh jalan, boleh dijawab. Jadi bukan Prof, Dok, ke dokter.
ke dokter, dok. Ya, boleh jawab ya, Prof? Barangkali nanti bisa lihat Japri ya bagaimana ya? Oh ya. Ya. Kan itu juga, dok. Anak saya Karena nanti saya disangka beriklan nanti Bu saya. Oh ya. Karena di sini banyak juga dokter yang lain emang gitu ya kali ya. Kebetulan anak saya baru pindah ke Hasan Sadikin, dok. Alhamdulillah. Pegang SDM. Alhamdulillah. Baru dilantik ya kemarin. Oh iya betul ya. Kemarin ketemu ya. Ya dari Kerawang terus pindah ke Hasan Sadikin. Ya. Baik. Kemarin masih. Karena kita juga dibatasi waktu ya. Saya lihat masih ada satu yang raise hand, satu lagi di kolom chat ya. Barangkali dari Ambar ini dia mau minta pencerahan lebih lanjut tentang suplemen vitamin D. Ambar ini. Silakan Dr. Ahmad. Ya, suplemen harus ditempatkan sebagai suplemen, artinya penambah ya, pengganti gitu. Kalau kita tidak bisa berjemur misalnya, kemudian kita periksa kadar vitamin D kita ternyata rendah. Dan vitamin D itu nanti juga tergantung usia kita berapa. Saya misalnya 70 ya harus mendekati 70 lah gitu ya. Karena kan range-nya antara 30 sampai 100. Untuk orang-orang di bawah 30 tahun itu sampai 30 tahun ya harus 30 nanogram per mililiter. Kalau misalnya nanti 100 tahun ke atas tetap 100. Kalau di atas 100 itu kalau 125 itu namanya sudah efek yang sudah kadar yang tidak dikehendaki. Jadi nanti kalau mau objektif sebetulnya diperiksa dulu kadar vitamin D-nya berapa. Vitamin D-nya itu yang diperiksa adalah vitamin D 25 OH total ya, 25 hidroksi. Nah, kalau misalnya sesuai dengan umur, misalnya umurnya 45 ya 45 atau kurang dikit lah 40 ya udah nggak usah pakai suplemen. Cukup dengan berjemur saja untuk mempertahankan ya. Dan nanti suplemen itu biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang memang tidak bisa jadi tidak mungkin kan dia berjemur karena sifat pekerjaannya misalnya berangkat pagi pulang malam atau pulang sore sekali itu memang sulit ya, seperti saya juga pernah mengalami seperti itu pada saat misalnya tahun 2007 itu diperiksa saya vitaminnya cuma 12 pada waktu itu umur saya udah lebih dari 50 kan gitu. Jadi nanti makanya timbullah gejala-gejala yang nanti terkait dengan kurangnya vitamin D. Jadi balik lagi pada suplemen, jadi itu harus terbimbing oleh apakah memang kita membutuhkannya dan untuk tahu kita membutuhkannya atau tidak, kita harus periksa dulu. Memang harus memodal sih 400.000 itu ya. Tapi itu jadi pedoman buat kita. Nah, tapi sebaliknya kalau misalnya tidak di bawah umur kita ya sudah kita cukup dengan berjemur. Nah, memang ada kelemahan dari suplemen itu bahwa dia tidak bertahan lama karena by design oleh pabriknya hanya diberikan supaya dia berumur 3 hari saja di dalam badan kita. Karena kita tahu bahwa vitamin D itu adalah merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Maka oleh karena itu supaya tidak terjadi efek toksisitas, maka biasanya bergunakanlah vitamin D-nya vitamin yang belum aktif namanya kolekalsiferol. Kalau yang sudah dalam bentuk aktif namanya kalsitriol. Ini bukan nama dagang ya, tapi rumus kimianya. Nah, itu kalau kalsitriol nanti repot harus bolak-balik diperiksa kalsium karena nanti bisa jadi terjadi hiperkalsemia. Karena dia sudah dalam bentuk aktif jadi tubuh kita tidak bisa ikut ngatur. Sedangkan kalau kolekalsiferol nanti kalau kita makan dia harus diaktifkan dulu oleh ginjal kita sekali, kemudian oleh liver kita dulu baru ginjal kita, baru nanti jadi vitamin D aktif. Nah, sedangkan kalau hasil berjemur, itu saya tambahkan aja ya, jadi sekalian Prof, itu nanti bertahan sampai dengan 3 minggu. Jadi kalau misalnya nanti tadi seperti Ibu tadi nggak bisa berjemur di punggungnya 30%, ya udah berjemur lengan saja. Mungkin paling-paling dia bisa mendapat 400 unit, tapi dia bisa bertahan 3 minggu. Jadi bisa dipakai buat nabung. Kalau yang suplemen nggak bisa dipakai buat nabung gitu ya. Itu barangkali. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih. Saya lihat sudah jam 7.32. Cuma masih ada yang raise hand satu orang ya. Silakan Bu Reni, cuma satu pertanyaan aja. Silakan Bu. Ya, baik Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Dok, itu di belakang lutut saya kan lutut di mana? Nah, di belakang lutut itu pas kalau kita penekukan itu, kalau saya sering merasakan kalau ketika kita ingin meluruskan kaki itu sakit Dok. Itu gejala apa ya Dok? Jadi
itu sering kali terasa sakit gitu. Jadi bangun tidur atau mau tidur mau meluruskan kaki itu mesti hati-hati, kalau enggak aduh sakit gitu. Itu di kedua belakang lutut ya. Itu kenapa, Dok? Baik, silakan. Barangkali lebih Makasih, ke Dok. osteoartritis. Assalamualaikum Silakan, warahmatullahi Dr. Ahmad. wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Prof. Prof udah jawab tadi osteoartritis benar Prof itu. Nah, Jadi bagaimana itu ya, jadi itu adalah salah satu gejala dari memang artritis pada umumnya ya. Tapi ya memang kalau misalnya melihat postur ibu walaupun tidak ketemu, ini kelihatannya memang ibu osteoartritis ya. Berat badan ibu mungkin agak berlebih sedikit Bu ya. Ibu tidak sedang Iya, nyetir Dok. kan? Tidak sedang Enggak, nyetir saya nggak? jadi penumpang. Saya jadi penumpang. Kalau ya, jadi itu biasanya terkait dengan adanya gangguan pada jaringan lunak yang merupakan pembentuk dari secara keseluruhan totalitas dari sendi. Karena sendi tidak hanya dibentuk oleh dua permukaan tulang, kemudian dia diikat oleh urat-urat ya, namanya ligamentum, kemudian juga dibungkus oleh kapsulnya. Nah, rasa nyeri yang ibu rasakan bisa berasal dari dua hal. Pertama mungkin dari dari daerah jaringan periartikulernya Bu ya, di daerah fasianya, bisa juga di daerah sinoviumnya, daerah pembungkus dari sendinya, kantong sendinya. Maka nanti biasanya harus diperiksa ya. Tapi pada umumnya kalau yang seperti ibu nanti akan sangat membantu kalau dilakukan gerakan-gerakan yang nanti seperti misalnya satunya bersepeda. Jadi artinya gerakannya tidak sedang dibebani tubuh ya, berat badan tubuh. Jadi ibu bisa dengan renang. Kalau ibu bisa renang lebih bagus renang. Kalau tidak bisa renang ya nanti ibu dengan sepeda statis bisa Bu ya. Seperti itu Bu. Jadi nanti penguatan otot quadriceps dan itunya aja Bu, hamstringnya. Nanti biasanya tertolong itu ya. Jadi nanti Kalau dia akan dengan jadi gerakan senam seperti apa tuh, Dok, gerakannya? Selain renang dan sepeda. Apa ya kita sayangnya nanti harus dilakukan ibu nanti misalnya harus sambil duduk, berarti ibunya nanti melakukan gerakan seperti orang sedang jalan kaki di tempat tapi ibunya duduk. Jadi lututnya secara bergantian ibu angkat kiri kanan gitu seperti orang paskibra diangkat tinggi-tinggi gitu kan. Nah, seperti itu. Bisa jadi seperti itu atau ibunya berbaring. Nanti lututnya ditekuk, nanti diacungkan ke atas, tekuk lagi, luruskan secara bergilirkan ya, bergiliran itu setiap itu katanya bisa itu ditekuk gitu ya. Tekuk, luruskan, tekuk lagi ke bawah, tekuk, luruskan ke atas gitu, nanti tekuk lagi ke bawah gitu. Giliran Bu ya, kanan kiri kanan kiri ya, masing-masing 10 kali 15 kali itu Bu, dan itu lakukan secara teratur minimal 2 kali sehari ya. Itu bisa Ibu lakukan seperti itu ya. Makasih Dok, makasih. Assalamualaikum sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, Baik, nanya terima Dok, kasih. Assalamualaikum Dok. Nanya Dok. Dr. Rahmat. Sepertinya jamnya sudah aneh nih. Satu aja Dok. Dan Ibu juga tidak ada raise hand dan kolom chat ya. Jadi mohon maaf dulu. Jadi saya mohon maaf sebagai moderator ya, makanya ada hal yang tidak berkenan karena sudah jam 7.36 ya, sebentar lagi ada kelas pagi ya. Saya kembalikan kepada Buya Rizal, silakan Bu ya. Baik, Prof. Makasih banyak. Kami dari Asani mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Dr. Ahmad Gunadi dalam pencerahan kami. Malu belat sini Pak Dokter, udah tua-tua semua Prof. Jadi pertanyaan banyak kali ulang yang sendi yang ini tekuk susah, termasuk saya. Itulah ciri khas kita ya. Rasa muda, masalah kita mungkin masalah psikologi. Sekarang udah masalah fisik ya. Jadi makanya Nabi mengatakan gunakan masa mudamu sebelum datang masa tua. Sekarang masa tua sudah kita panen sedikit, tapi kita tetap kita berusaha ya, lakukan yang terbaik. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Ahmad Gunadi yang sudah menyajikan presentasi tentang asam urat, mitos dan fakta. Itu kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami tetap berharap Pak Dokter Atap Adira mungkin ini dirutinkan oleh Bu Nel ini sekali berapa bulan ya benar? Ya, Prof yang memfasilitasi Pak Ustadz ya. Prof, oke. Barangkali judulnya tidak tepat ya dengan topik ya. Judul apa artinya? Mitos dan fakta barangkali bisa diperbaiki nanti.
Ya, 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 Iya, baik, ya. baik. Oke, Ya, tambah nanti ya. diperbaiki. Ada good-nya yang perlu ditonjolkan Ah, juga tadi. Ya. Iya, mungkin nanti ini karena Pak Sam lagi liburan di Bukit Tinggi. Oh gitu ya. bulan madu Nanti pas. nanti kita perbaiki, Prof. Ya. Oke. Makasih banyak Pak Dokter ya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi Pak Dokter ya. Amin. Ya Allah. Terima kasih Buya, terima kasih Prof. Kepada Prof. Khairul Anwar yang sudah setia mendampingi kita, kehadiran Prof itu merupakan sebuah kebanggaan bagi kami. Semoga Prof bisa tetap hadir bersama kami, Bu Nela. Ya, 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 Pak Ustadz. Ya. Berikutnya Ibu Erlina Nazir yang sudah baca Quran tadi, Al-Maidah 3, semoga bacaannya membuat kita tentram semuanya. Terima kasih Bu Erlina Nazir. Dan berikutnya saya kembalikan ke Prof untuk menutup cercaan, Prof. Baik, terima kasih. Baiklah, balik lagi kita tutup saja acara kita ini dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Rahmat. Ya. Terima kasih. Semoga nanti berkenan terus hadir di Alasani ya, Dok. Amin, amin. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk gabung. Terima kasih Pak Dokter. Dokter Rahmat juga kasih, diundang Bu. untuk masuk kelas barangkali ya. Iya. Kalau Dr. Rahmat berkenan, Ya, ada kelas pagi, ada kita kelas mengundang malam. masuk dia. kelas ya. Ya, ada insya Allah. kitab yang baru nih Pak Dr. Rahmat. Ya, ya. Baik, saya izin. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin dulu Pak Emi ya. Iya, Bikin orang dulu sebentar ya. iya, iya. Oke. Oke. Pak Ustadz, Ya, kita izin nih Pak Ustadz, kenapa? siap-siap mau berangkat. Oh, jadi kelas pagi ini masih ada nggak Pak Yudi? Ini sudah berjalan semua. Ya. Mohon izin Pak Ustadz, Pak Helmi. Oh iya, Bu Ne. Kelas pagi ini ada nggak Pak Ude? Kelas pagi kita aja Pak Iya, Ustadz. sama Pak Helmi. Kita tunggu di Dulu ya. pintu aja ya. Iya, iya Pak Ustadz. Bu Iya, Pak Reni. Oke. Ya. Terima kasih Pak Bu Reni. Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Pak Waalaikumsalam. Helmi. Oh iya, Pak Budi. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi Pak wabarakatuh. Helmi, terima kasih. Pertanyaan Inden. Indah sudah terwakili Iya, sama penyakitnya Pak Helmi. iya. Siapa tuh Pak Helmi? Ya, adik awak Pak Ustadz. Ya. Berasurian Bu ya. Nilas. Nilas. Iya Bu ya. Itu dia apa di blok B, Bu Nilas, ada namanya apa? Haramain. Ramain. Oncak. Waduh. Nanti di calian Bu ya. Hah? Nanti di calian kah Romain? Putih aja abu-abu tip warna lembut ya. Jadi Bu ya. Nanti kalau lai ada di kabaran ke Bu ya nanti. Tentu kemarin makan putul, minyak palu. Iya, langsung diantar ke Sentul, Den. Insya Allah. Nanti bulan November, Daet. Oh iya, iya, iya. Oh iya, Nah, November bulan malam November ya. kan mau pertemuan, iya kelas November malam. Kita lancar kelas malam, Pak Nilas. Lai, alhamdulillah Bu ya. Kalau yang Linda Suryanti itu, Pak. Linda Suryanti itu kan orang Suryan tuh Bu ya-nya di kelas yang baru tuh. Ya di mana? Di Jambi enggak dia tuh, Den? Enggak, di Padang, Daet. Oh, di Padang. Kemarin ada juga Linda, namanya Linda. Itu di apa ya toh? Pak Helmi. Di Panai Bu ya. Apa penyakit Pak Helmi tadi saya sudah duluan kena. Oh. Sebelah kiri, sebelah jari. Gitu. Tapi nah, Pak ini di kanan. Sebelah kanan juga. Pak Saat. Ah. Tapi Pak Helmi pas tanggal tua, tanggal muda hilang dia. Oh gitu. Untuk gini ya. Tanggal tua hilang, muncul ya. Tanggal muda hilang dia. Dulu saya bisa megang HP ini sering apa? Sering jatuh. Tidak kuat kena anu itu kan? Kalau awak pegawai kok gitu Pak, kalau itu banyak. Bulan muda hilang sakit saduanya nah.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kapan belum mau bisa belajar Ustadz, mulai belajar? Ibu Siti aja sudah udah masuk grup? Belum. Ibu Siti di mana? Bu Siti Ibu Siti? hilang. Bu Siti, mana posisi? Bapak? Di mana posisi, Bu? Ambo orang Padang, tapi kini sedang di Jakarta. Posisi di Jakarta gini. Padang di mana? Pak, tapi mau di Jalan Tapakis di Padang, Pak, di Jati. Belakang gubernur. Oh, jadi kemarin. Kini Jakarta sedang mana tuh? Oh, biasa mencelik cucu, Pak. Ibu Siti aja di Tepakis, tinggal Tepakis. Iya. Di rumah Betty Zovina, Pak Sidik. Pak apa, Pak? Pak Sidik, Pak Deskio yang Bupati. Iya, Pak Sadik, Pak Sadiku namanya, Pak. Ya, oh, Sadik Pak Sadiku. Iya. Tepakis Sira kan? Iya, Pak. Ayah Sira, Palupua, Kota Tinggi. Bila situ Bu Siti Pajar? Kapatang ke apa bulan November. Tanggal berapa mulainya tuh, Pak? Lah mulai September. November, Oh, yang offline. Offline November kali Pak Ustadz. Iya, yang offline. Yang online, Pak. Ambo yang online saja lah, Pak. Online lah, September. Online lah jalan sekarang. September. Maksud saya Ambo kini bisa, Pak. 4 kali pertemuan ya? Jadi Bu Siti ajar kalau Ibu khusus spesial treatment. Ibu mumpung di Jakarta, langsung ke sentornya Jumat ya, Kamis besok kemana? Oh, insya Allah Ambo Jumat pulang besok, Pak. Masalahnya ditunda pulang, Bu. Tunda.